Hai movie lovers, selamat datang kembali di channel Box Movie. Senang sekali Mimin bisa hadir dan siap temani movie lovers dimanapun kalian berada dengan membawakan alur cerita film-film dan drama seri yang menarik. Kali ini Mimin akan membawakan salah satu alur film yang berjudul Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja larut dalam cerita. Film ini diawali dengan seorang pria bernama Mio. Dia bekerja di sebuah hotel sebagai resepsionis. Setiap hari, Mio bersama teman seprofesinya yang bernama Orson. Mereka berdua sangat akrab. Bahkan Mio tidak sungkan untuk bercerita tentang aktivitasnya ketika di atas ranjang bersama pasangannya. Di situ Mio mengatakan bahwa dirinya baru saja putus dengan sang pacar. Alasannya karena dia tidak sanggup melayani hasrat berlebih dari pacarnya gitu nih movie lovers. Scene berganti. Hari itu, Mio terlihat diberitahu oleh atasannya bahwa dia direkomendasikan sebagai supervisor. Semua itu berkat kinerjanya yang bagus. Namun pastinya, keputusan itu diambil tergantung pada sang manajer yang diketahui bernama Bianca. Kemudian saat jam makan siang, Mio tanpa sengaja bertemu dengan teman masa kecilnya dulu yang bernama Ivy. Tapi sayangnya, baru sebentar mereka bertemu, Mio harus pamit karena ada pekerjaan yang menunggunya. Singkatnya, ketika Mio dan Orson terlihat sedang memeriksa CCTV hotel, mereka melihat Ivy di lantai 12. Padahal, lantai 12 ini hanya digunakan oleh orang-orang penting. Mio yang penasaran, dia segera memeriksa kamar tersebut ketika Ivy sedang pergi keluar. Namun saat Mio sudah berada di dalam kamar, tanpa diduga Ivy tiba-tiba kembali ke kamarnya. Dari balik persembunyiannya, Mio menyaksikan Ivy dan Bianca yang sedang bermesraan. Dari kejadian yang dia lihat sendiri itu, membuat Mio tidak menyangka sekaligus bingung. Dia yang biasanya terbuka kepada Orson tentang hal apapun, kali ini terlihat hanya diam ketika Orson bertanya apa yang terjadi di dalam kamar Ivy. Tentu saja karena Mio masih tidak percaya jika Ivy suka pada sesama. Beberapa saat kemudian, Mio dan Ivy tanpa sengaja kembali bertemu di sebuah restoran. Di situ Mio tampak biasa saja, seolah tidak mengetahui apapun. Mio bahkan bercerita bahwa dia baru saja putus dengan sang pacar dan berharap di hubungan berikutnya Mio bisa sampai menikah. Mendengar hal itu, Ivy sendiri juga mengaku belum punya pacar dan sedang fokus pada pekerjaannya. Obrolan tadi akhirnya mengembalikan keakraban Mio dan Ivy seperti 12 tahun silam. Bahkan malam harinya mereka masih terlihat ngobrol lewat video call. Namun ternyata mantan pacar Mio tiba-tiba datang menghampirinya dengan pakaian minimnya. Merasa tidak nyaman dengan apa yang dilihatnya, Ivy lantas mengakhiri video call tersebut. Keesokan paginya, Mio terlihat buru-buru menjelaskan kepada Ivy tentang kedatangan mantannya kemarin malam. Di situ dia menegaskan bahwa mereka sudah putus dan tidak terjadi apapun di antara mereka malam itu. Jadi, seolah-olah Mio memberi kode bahwa dia tertarik kepada Ivy. Tapi sayangnya, Ivy tetap cuek dengan penjelasan Mio. Setelah Ivy pulang, Mio kembali dipusingkan dengan datangnya sang mantan yang bernama April. Dia sepertinya masih tidak rela diputuskan oleh Mio. Di situ Mio pun menjelaskan bahwa dirinya tidak mampu lagi untuk mengimbangi hasratnya. Mio bahkan berharap agar April mendapatkan pria yang sepadan dengannya. Kemudian di kamar hotel, Ivy dan Bianca terlihat baru saja selesai bermesraan. Di sana,
Ivy menjelaskan tentang hubungan pertemanannya dengan Mio. Merasa Mio adalah orang yang kompeten, Ivy meminta Bianca untuk menjadikannya sebagai supervisor, dan Bianca pun menjawab akan mempertimbangkannya. Sementara di sisi lain, Mio yang sedang bersama Orson terlihat memberitahu tentang hubungan Ivy dan Bianca. Di situ Mio juga berkata tentang ketertarikannya kepada Ivy. Keesokan harinya, Mio dipanggil ke ruangan Bianca untuk wawancara. Saat berbicara dengan Mio, Bianca nampak terkesan dengan visi karyawannya itu. Setelah selesai wawancara, Mio diam-diam memotong jadwal Bianca dari komputer sekretarisnya. Dengan tujuan, ketika Bianca sibuk nanti, maka Mio akan mengajak Ivy untuk jalan-jalan. Suatu hari, hal itu pun terjadi di mana Mio yang tengah mengajak Ivy ke sebuah taman. Ternyata di sana Ivy mengakui jika dirinya suka sesama. Hal itu terjadi sudah cukup lama, ungkapnya. Dia bahkan mengatakan tanpa sepengetahuan keluarganya, Ivy ternyata sudah menjalin hubungan dengan beberapa wanita sejak SMA. Mendengar hal tersebut, Mio meyakinkan kepadanya bahwa dia akan selalu ada ketika Ivy membutuhkannya. Dan sejak itulah, Mio dan Ivy banyak menghabiskan waktu bersama. Kemudian di suatu hari, saat Ivy sedang sedih, dia mengajak Mio untuk bertemu. Di situ Ivy pun curhat bahwa Bianca akan segera menikah dengan pria pilihan orang tuanya. Jadi selama ini tidak ada yang tahu tentang hubungan mereka berdua ini. Dan Bianca sendiri juga berpura-pura sebagai wanita normal di depan orang tuanya. Pada akhirnya, malam itu dilewati mereka berdua dengan minum-minum sampai tidak sadarkan diri gitu nih Movie Lovers. Singkat cerita, Bianca tiba-tiba mengangkat Mio sebagai supervisor, namun ternyata dia meminta sesuatu sebagai imbalannya. Bianca meminta kepada Mio agar dia membongkar bahwa dengan siapa Ivy sedang main tikung. Karena akhir-akhir ini, Ivy bersikap lain kepadanya dan hal tersebut yang membuat dia curiga. Nah, kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Mio untuk menuduh April yang merupakan mantan pacarnya. Mio pun berbohong bahwa Ivy sedang main tikung dengan April. Setelah mendengar hal tersebut, tidak lama dari itu, April yang kebetulan sedang menginap di hotel tersebut pun langsung diusir oleh Bianca. Dari kejadian itu, ternyata teror yang selalu dilancarkan oleh April pada Mio selama ini hanya sandiwara belaka. Semua itu dia lakukan agar Mio trauma dengan wanita dan berganti haluan menjadi penyuka pria. Dan ternyata nih Movie Lovers, misi tersebut dijalankan April bersama Orson, yang merupakan teman akrabnya Mio sendiri. Karena rupa-rupanya, selama ini Orson diam-diam suka kepada Mio dan meminta bantuan April untuk menerornya. Singkatnya, semakin dekat hari pernikahan Bianca, membuat Ivy semakin galau dibuatnya. Dan di saat seperti itu, keberadaan Mio seolah menjadi pelampiasan bagi Ivy nih Movie Lovers. Sampai pada akhirnya, mereka berdua pun saling berdekatan. Kemudian di lain hari, Ivy memutuskan untuk tidak bertemu Bianca lagi. Karena hal itulah, dia menitip pesan lewat Mio. Bahkan menyampaikan bahwa pernikahannya dibatalkan, dan dia juga sudah mengetahui jika Mio juga jatuh hati kepada Ivy. Meski begitu, dia tetap mempertahankan jabatan Mio sebagai supervisor karena dia ingin melihat Ivy bahagia dan siap melepaskan untuk Mio. Kemudian apa yang disampaikan oleh Bianca tadi, Mio ceritakan kepada Orson. Mendengar hal tersebut, Orson merasa tersadar dan mengatakan kepada April untuk berhenti meneror Mio. Sementara Mio sendiri juga semakin menyadari jika hati Ivy bukanlah untuknya, melainkan hanya untuk Bianca. Karena itulah,
Dia memberikan dukungan kepada Bianca untuk memperjuangkan cintanya kepada Ivy. Dengan penuh lapang dada, Mio mengantarkan Ivy untuk bertemu dengan Bianca. Dan akhirnya mereka berdua pun terlihat saling baikan. Film ini pun ditutup dengan scene di mana Mio mulai bekerja sebagai supervisor. Oke movie lovers, sampai di situ review filmnya. Itu artinya Mimin harus pamit nih. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Yaudah, bye-bye.